Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai variabel acak, ya, variabel acak dan distribusi peluang. Ya, sebenarnya ada dua materi ya, bukan satu. Variabel acak dan distribusi peluang itu yang pertama, yang kedua itu adalah distribusi binomial, ya. Tentang distribusi binomial itu di sesi terakhir kita bahasnya. Nah, namun saya ingin tahu dulu hasil kalian membaca, ya. Saya ingin tahu hasil kalian membaca. Begini, di antara banyak ketidakpastian, ya, di antara banyak ketidakpastian itu ada sebagian yang digolongkan ke dalam variabel acak dan sebagian lagi bukan variabel acak. Nah, apa yang membedakannya? Mana yang variabel acak, mana yang
bukan variabel acak. Ya. Nah, itu yang harus kalian bisa jawab. Ya. Nah, tapi kalian menjawabnya dengan cara ya menjawab atau memperhatikan contoh-contoh ini ya. Saya di sini akan memberikan ada 4 kasus ini ya. Sudah terbaca apa namanya itu file di Microsoft Word ini udah terbaca belum? Sudah? Udah, Pak. Ya, oke. Udah, Pak. Nah, di sini saya akan berikan kalian 4 kasus ya. Nah, nanti kalian memilih dari kasus 1 sampai dengan kasus 4 mana yang variabel acak, mana yang bukan ya. Nah, tapi saya akan menceritakan dulu masing-masing kasusnya ya. Nah, untuk kasus yang pertama begini ya. Yang diamati itu adalah status hujan atau tidak hujan atau gerimis pada setiap harinya di suatu tempat di Kota Bandung pada jam 6 sore. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita amati dari hari ke hari ya, kalau kita amati hari ke hari di satu tempat itu kan walaupun pada jam yang sama ya, itu kan cuacanya belum tentu sama ya. Kadang hujan, kadang tidak hujan, kadang gerimis ya, atau ada yang lain lagi, tapi ini dibatasi tiga kemungkinan ya. Nah, sehari-harinya itu kan nggak sama ya, walaupun jamnya sama. Nah, itu kasus yang pertama ya. Nah, kasus yang kedua itu mirip dengan kasus yang pertama ya, berhubungan juga dengan cuaca. Tapi yang diamati bukan status hujan tidak hujan atau gerimisnya, tetapi suhu udaranya dalam satuan derajat Celcius. Nah, barangkali di satu hari bisa 21 derajat Celcius suhunya, ya barangkali di hari yang lain bisa 23 derajat Celcius, barangkali di hari yang lain bisa 18 derajat Celcius, ya misalnya. Nah, itu kasus yang kedua. Nah, kasus ketiga, yang diamati itu adalah banyaknya kuota internet yang dihabiskan seseorang dalam setiap bulannya, ya dengan satuan gigabyte. Ya, kita kan setiap bulan pemakaian kuotanya nggak sama, ya. Bisa saja misalnya bulan depan menghabiskan 40 gigabyte misalnya. Bulan depannya lagi misalnya menghabiskan 77 gigabyte misalnya. Bulan depannya lagi mungkin bisa 25 gigabyte ya. Nah, itu banyaknya kuota internet ya yang dimaksud di kasus 3. Nah, kasus keempat ya. Ini adalah golongan darah orang-orang yang akan memasuki suatu antrian pemeriksaan kesehatan nanti siang jam 2 ya. Nah, jadi ceritanya nanti jam 2 siang nanti ya ada satu pemeriksaan kesehatan ya. Nah, kemudian orang-orang itu akan diperiksa golongan darahnya misalnya ya. Nah, itu kan akan ada antrian ya, ada antrian. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Nah, untuk masing-masing orang itu kan kita nggak tahu golongan darahnya apa ya. Belum diperiksain nanti siang jam 2. Nah, sekarang di antara kasus 1 sampai dengan kasus 4 ya, memang semuanya itu memuat ketidakpastian ya. Nah, tapi mana di antara mereka yang merupakan variabel acak, mana yang bukan variabel acak? Siapa yang bisa menjawab ya? Di antara kasus 1 sampai dengan kasus 4, mana yang variabel acak, mana yang bukan? Siapa yang mau mencoba menjawab?
Ayo, ada satupun yang coba menjawab. Mana yang variabel acak, mana yang bukan. Coba Santa Monica bisa jawab tidak, Santa Monica? Di antara kalian apakah ada yang membaca materi tadi yang tentang variabel acak? Coba jawab. Ya, siapa? Siapa yang mau coba jawab, siapa? Fikri, Pak. Siapa? Fikri. Fikri, ya Fikri. coba. Fikri, ya silakan. Fikri, mana yang variabel acak, mana yang bukan? Yang variabel acak kasus 1. Ini kelas 1 variabel acak bukan? Iya, karena tidak pasti kan. Ini 1 sampai 4 semuanya nggak pasti. Oh, iya. Kasus 1 variabel acak sama sama variabel acaknya yang kasus 1 aja ya. Ya. Coba Kasus soal 1 jawabnya aja. lengkap. Kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, kelas 4 apa gitu. Variabel acak atau bukan? Kelas 1, kelas 2 variabel acak atau Kasus bukan. 1 variabel acak, kasus 2, 3, 4 variabel yang bukan acak. Nah, kalau gitu kriteria saudara membedakannya gimana? Mana yang variabel acak, mana yang bukan? Cara membedakannya dari mana? Misal tadi tuh baca tuh yang variabel acak tuh misal apa dalam perjalanan 9 tadi tuh Materi di mana? Materi yang variabel acak. Ya. Materi itu judulnya apa artikelnya? Judul artikelnya apa? Ingat nggak saudara? Terjebak dalam ketidakpastian. Ya betul, ya betul. Di situ kan ada kriterianya, variabel acak ataupun bukan. Baca nggak kriterianya? Coba lihat. Nih, kan artikelnya nih kan? Iya. Nah, lihat. Ini kan contoh-contoh. Nah, lihat nih. Hal-hal yang tidak pasti pada keempat contoh tersebut merupakan contoh variabel acak. Nah, apa kesamaan dari keempat contoh variabel acak tersebut? Nah, ini lihat. Adanya suatu eksperimen atau kegiatan atau suatu hal yang diamati. Yang kedua, yang kita amati pada masing-masing eksperimen atau kegiatan tersebut merupakan bilangan nyata atau real numbers. 3, kemunculan hasil yang kita amati tersebut tidak pasti atau untung-untungan. Nah, itu ada 3 ciri. Ciri 1, ciri 2, ciri 3. Ya, harus ada yang diamati. Yang pertama, yang kedua, yang diamati tersebut harus bilangan nyata. Yang ketiga, kemunculannya tidak pasti. Kemunculan bilang-bilangan tadi, ya. Nah, kriterianya itu. Nah, sekarang di antara kasus 1 sampai 4, itu mana yang variabel mana yang bukan? Jadi kesimpulannya.
Coba tadi kan ada 3 syarat. Fikri, Iya, Fikri. Nah, coba ya jawabnya pertanyaan ini ya. Ini kan di syarat pertama, ya syarat pertama itu kan adanya hal yang diamati. Nah, di kasus 1 sampai kasus 4 ada yang diamati atau tidak? ada. Nah, ada yang diamati. Berarti kan kasus 1 sampai dengan kasus 4 tuh semuanya itu kan memenuhi syarat yang pertama. Iya. Nah, syarat yang kedua, yang diamatinya itu harus bilangan nyata. Itu syarat yang kedua. Nah, sekarang kasus 1 sampai kasus 4 itu semuanya bilangan nyata yang diamati atau ada yang bukan bilangan nyata? Hmm, bilangan nyata. Yang mana yang bilangan nyata? Kasus 4. Kasus 4, dua Kasus golongan darah itu 3. bilangan bukan? A, B sama O itu bilangan-bilangan atau bukan? Gitu? Aduh, kemarin. Hah? Kalau golongan darah itu apa aja kemungkinannya? Coba pikir. A, B, Ya. yang A, B, O. Nah, itu bilangan nyata atau bukan? Itu Bukan. bilangan atau bukan? Bukan. Nah, berarti kasus 4 ini udah jelas bukan variabel acak ini. Ini kan yang diamatinya bukan bilangan nyata ini. Iya. Coba, mana lagi? Kasus 1, 2, atau Kasus 3 2 mana? bukan. Kasus 2 bukan. Suhu udara dalam derajat Celcius. Misalnya 30 Bukan. derajat Celcius itu bilangan nyata bukan? Bukan. 30. Hah? Bukan. Masa 30 bukan Derajat. bilangan nyata? Jadi bilangan apa dong? Iya, iya, bilangan nyata, bilangan nyata. Nah iya. Kasus 2 bilangan nyata. Kasus 3. Kasus 3 bilangan nyata. Nah, Kota internet. ya itu 1 GB kan bisa 120 Iya. atau 178 misalnya. Ya itu bilangan nyata. Kasus 2, kasus 3 yang diamati. Kasus 1 Kasus 1 bukan. bukan variabel acak. Iya. Ya. Jadi yang variabel acak itu kasus 2 dan kasus 3. Kasus 2 sama kasus 3. Ya. Ya itu. Iya. Ya. Ngerti nggak? Iya. Ya. Nah itu apa namanya itu tentang membedakan variabel acak dan bukan variabel acak. Ya. Nah syarat ketiga tadi kan adanya ketidakpastian. Ya. Syarat ketiga ada ketidakpastian. Ya. Ini semuanya nggak pasti nih. Dari 1 sampai 4 ini kan nggak ada yang pasti. Ya. Nah, jadi yang variabel acak kasus 2 dan kasus 3 saja. 1 dan 4 bukan variabel acak. Ya. Nah, berikutnya lalu pikir saya berikan skor dulu nih. Jadi apa skor 2? Oke, misalnya gini ya. Sekarang yang namanya variabel acak itu ya, itu bisa dihitung rata-rata variansi dan simpangan bakunya ya. Nah, jadi judulnya sekarang ini adalah menghitung ya rata-rata variansi dan simpangan baku dari variabel acak. Nomor 1. Ya. Dalam suatu usaha ya, keuntungan harian yang diperoleh ya, mungkin bernilai misalnya saja keuntungan bersihnya bisa 50.000 ya.
bisa misalnya Rp20.000, ya. Misalnya bisa Rp10.000. Namun mungkin juga rugi, ya. Rugi misalnya Rp5.000. Nah, misalnya begitu, ya. Besarnya peluang ya untuk terjadinya keuntungan atau kerugian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Misalnya gini. Ini untung atau rugi. Nah, ini bisa apa namanya itu bisa sebesar untung 50.000, bisa untung 20.000, bisa untung 10.000. Nah, bisa rugi ya, rugi 5.000. Nah, untuk rugi saya gunakan tanda negatif ya. Nah, ini jadi negatif 5.000. Maksudnya rugi 5.000 ya. Nah, kemudian ini misalnya peluang. Nah, misalnya ini peluangnya itu 40% ya, atau 0,4 misalnya. Ini misalnya 0,3 peluangnya. Ini 0,2, 0,1. Nah, tentukan rata-rata aliansi dan simpangan keuntungan harian dari usaha tersebut. Nah, itu soalnya ya. Jawab. Nah, variabel acak itu biasa dilambangkan dengan huruf kapital berserta tebal ya. Nah, jadi misalkan variabel acaknya di sini adalah X besar ya serta tebal. Itu cara melambangkan variabel acak ya. Menggunakan huruf kapital berserta tebal ya. X ini adalah keuntungan harian dari usaha tersebut dalam satuan rupiah. Nah, maka di sini kita memperoleh tabel distribusi peluang. Tabel distribusi peluangnya seperti ini. Ini X-nya. Ini peluangnya. P. Nah, rumus yang digunakan apa? Rumusnya adalah EX. Ini rumus untuk menghitung apa namanya itu untuk menghitung rata-rata ya, rata-rata dari variabel acak. Itu jumlah dari ya, X dikali P.
rumusnya ya. Nah, EX ini adalah ekspektasi. Ini dari expectation dari variabel acak X. Atau bisa juga ini adalah rata-rata. Rata-rata dari X. Jadi kalau dalam statistik yang namanya expectation itu sama dengan rata-rata pengertiannya. Nah, supaya cepat kita pindahkan ke Excel ya. Saya pindahkan ke Excel data ini. Saya pindahkan dulu. Jadi ini ada yang 50.000, ini ada yang 20.000, ada yang 10.000, ini ada yang negatif 5.000. Negatif artinya rugi maksudnya. Nah, ini 0,4 peluangnya. Oke, sekarang kita lihat file Excel-nya ya. Nah nih, file Excel-nya sudah muncul belum? File Excel-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, kita kalikan dulu X ini dengan P. Jadi ini 50.000 dikali 0,4. 20.000. Kemudian berikutnya 20.000 dikali ya, dan seterusnya. Kemudian dijumlah. Ya. Nah, itulah rata-ratanya. Ya. 27.500. Ya. Jadi ini dikali, ya, ini dikali, ini dikali, ini kali, ini jumlah. Dapat 27.500. Ya. Nah, inilah apa namanya tuh rata-ratanya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang bertanyakan, ada yang bertanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung apa namanya itu variansi? Ya. Variansinya, rumusnya adalah ini variansi ya. Ini variansi dari variabel acak X. Itu adalah sigma ya, P dikali X dikurangi rata-rata kuadrat. Ya. Nah, jadi di sini tampak bahwa untuk menghitung variansi ya, itu kita harus dulu menghitung rata-rata dulu. Ya. Variansi dari variabel acak. Nah, coba kita kerjakan ya di Excel. Nah, jadi langkah pertama kita kurangi dulu masing-masing data ini dengan rata-rata ya. Jadi X dikurangi EX. Ya. Jadi yang 50.000 ini dikurangi 27.500. Ya. Berikutnya yang 20.000 ini dikurangi 27.500. Kemudian berikutnya lagi 10.000 dikurangi 27.500. Berikutnya negatif 5.000 dikurangi 27.500. Tuh. Ya. Nah, berikutnya di pangkat
2. Ya. Jadi ini X dikurangi EX pangkat 2. Jadi ini 22.500 dipangkat 2. Tuh, ya. Kemudian negatif 7.500 dipangkat 2. Berikutnya ini pangkat 2. Berikutnya ini pangkat 2. Itu. Ya. Nah, baru kemudian dikali. Ya, dikali dengan peluangnya. Ya. Dikali P. Nah, ya. Jadi P dikali ini. Ya. Berikutnya P dikali ini. Ya, demikian seterusnya. Nah, setelah itu di jumlah. Nah, ini dapat variansi. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Sampai variansi? Nah, pengisiman baku. Ya, itu adalah akar kuadrat dari variansi. Tinggal diakarkan saja begitu. Nah, dapat ya. Ini adalah simpanan bakunya. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke Microsoft Word ya. Nah, kalau kalian ujian, jangan hanya jawaban akhirnya, tapi cara penyelesaiannya kan harus dituliskan. Ya. Kalau menghitungnya, silakan gunakan Excel. Ini. Nah, pindahkan sini. Ya. Nah, kalian teruskan cara mengerjakannya. Jadi, ini. Ya. Dengan Rp 27.500. Ya. Nah, kemudian variansi. Nah, ini kalian harus tuliskan cara penyelesaiannya. Nih, ya. Nah, sama dengan 386 250.000. Ya, 386 250.000 ya. Soalnya apa ini? Satuannya apa? Untuk yang variansi ini. Untuk variansi satuannya apa? Dalam satuan ini? Rupiah bukan, Pak. Siapa yang jawab? Santa Monica. Santa Monica, coba kita lihat. Ya, kalau X satuannya apa? Santa Monica. X. Itu satuannya apa? Rupiah, Pak. Rupiah. Nah, P ini nilai peluang, nggak ada satuannya. Ya. Nah, sehingga P dikali X satuannya apa? P nggak ada satuan, dikali satuan rupiah. Sehingga X dikali P ini satuannya apa?
Kalau bilangan yang ada satuannya dikalikan dengan bilangan bersatuan, jadinya apa? Misalnya gini, contohnya ya, 15 dikali 10.000 rupiah. 15 itu kan nggak ada satuannya, dikali 10.000 rupiah. Ini satuannya apa? Tetap rupiah, Pak. Nah, rupiah. Nah, ini juga sama. Ini kan ini nggak ada satuannya. Dikali ini rupiah satuannya. Berarti ini satuannya apa nih yang ini? Rupiah juga, Pak. Rupiah, ya. Nah, sekarang ini satuannya rupiah, yang ini rupiah, ini rupiah, ini rupiah. Kalau dijumlahkan satuannya apa nih? Sama, Pak. Rupiah juga. Nah, berarti ini satunya rupiah nih kan nih. 27.500 kan satunya rupiah. Nah, sekarang X dikurangi EX, ya. X ini satuannya rupiah, ya. Rata-rata satunya rupiah. Nah, sekarang kalau dua buah bilangan satuannya sama terus dikurangkan, satuannya apa jadinya? Ini. Tetap, Pak. Nah, ini rupiah. juga. Nah, kemudian nilai yang ini, yang satuannya rupiah dipangkat 2. Nah, jadi apa satuannya nih? Yang ini. Sama, Pak, rupiah. Misalnya kalau satuannya sama dikalikan apa? Misalnya 3 meter dikali 2 meter jadinya apa? Rupiah. 6 meter kuadrat kan? 3 meter dikali 2 meter 6 meter kuadrat. Nah, ini Rupiah kuadrat. Nah, ini rupiah kuadrat. Nah, kemudian dikalikan P. P itu nggak ada satuannya. Rupiah kuadrat dikalikan yang tanpa satuan. Jadinya apa? Satuan rupiah kuadrat. Nah, berarti ini rupiah kuadrat, ya. Ini rupiah kuadrat, ini rupiah kuadrat, ini rupiah kuadrat. Jumlahkan. Berarti satuannya apa ini? Rupiah kuadrat, Pak. Nah, jadi rupiah kuadrat satuannya. Ya. Nah, sekarang baru simpanan baku. Ya, simpanan baku lambangnya adalah nih, sebentar, sigma. Ini itu. Ya, simpanan baku sigma X. Sama dengan akar dari variansi